Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kuil kejahatan Yin. Kepala Aula duduk diam di sana. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dengan emosi. Xuanzi, saran aslimu sangat bagus. Jika kita tidak memilih untuk bertahan, kerugian kali ini akan terlalu besar. Wajahnya, yang tertutup topeng perunggu, mau tak mau menunjukkan sedikit kegembiraan saat ini. Meskipun saya tahu bahwa Suyi tidak mudah untuk dipusingkan, saya tidak berharap bahwa dia sekarang cukup kuat untuk membunuh alam roda roh. Tidak jauh dari aula utama, Saintes Xuanzi berbisik. Dia juga dalam keadaan kacau. Pada awalnya, Suyi membunuh 6 roh di alam hantu Linglong, dan bahkan mengambil sisa-sisa leluhur Mingluo Ling Huang. Hal ini menyebabkan mereka menjadi marah. Tetapi siapa yang mengira bahwa alam roda 5 roh dari 5 raksasa kuno bukanlah lawan Suyi sama sekali. Untuk menempatkan kata hukuman di hati, 30.000 tahun yang lalu, Huan Tiansu dan 5 orang tua lainnya hanyalah karakter yang paling tak tertahankan di alam roda roh. Penguasa dunia bawah Yinsa mendengus dingin, satu-satunya yang bisa dilihat adalah keledai tua botak Cheng Yun di kuil King Kong. Lebih baik lagi. Saintes Xuanzi bingung, Tuan, mereka ada di alam roda roh, tetapi mengapa mereka dianggap sebagai karakter yang paling tak tertahankan? Kepala Aula berkata, ini sangat sederhana, larangan kuno gelap 30.000 tahun memiliki dampak yang jauh lebih besar pada hal-hal lama ini daripada yang lain, dan tidak mudah untuk hidup sampai hari ini. Bagaimana kultivasinya dapat dibandingkan dengan roh karakter Well Realm 30.000 tahun yang lalu? Setelah jeda, dia berkata, tidak hanya mereka, di dunia saat ini, semua orang tua di alam roda roh yang selamat dari larangan kuno gelap 30.000 tahun, yang paling kuat, juga hanya sedikit lebih kuat dari Cheng Yun. Saintes Xuanzi tiba-tiba menyadari. Dalam analisis terakhir, karakter roda roh yang selamat dari larangan kuno yang gelap tampaknya berdiri di puncak dunia, tetapi Taoisme mereka sendiri telah lama terpengaruh oleh larangan kuno yang gelap. Itu hanya dapat dihitung sebagai karakter level terendah di alam roda roh. Jika kamu mengatakan itu, bukankah Suyi tak terkalahkan hari ini? Xuanzi berkata dengan terkejut. Tak terkalahkan. Kepala Aula mencibir, menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun pertempuran sebelum kota Jiuding ini menarik perhatian dunia dan menimbulkan sensasi, itu hanya pertempuran skala kecil 30.000 tahun yang lalu. Ini hanya pertarungan, dan tidak menarik banyak perhatian. Setelah jeda, matanya menjadi dingin dan dalam, tunggu dan lihat saja, ketika dunia yang mempesona itu datang, pertempuran jalan yang sebenarnya akan dipentaskan. Pada saat itu, semua kekuatan kuno akan menunjukkan kartu asli mereka untuk mencari keberuntungan. Dan beberapa Tao tingkat atas dari dunia lain juga akan datang satu demi satu untuk mengambil kesempatan untuk membuktikan Tao dan menerobos dunia. Ini bukan hanya dunia emas bagi para biksu kita, tetapi juga dunia kacau di mana pembunuhan dan kekacauan hidup berdampingan. Yang disebut orang takut menjadi terkenal dan babi takut menjadi kuat, Suyi tampaknya menjadi yang terbaik dan pemimpin saat ini, tetapi pada saat itu, apakah dia bisa bertahan atau tidak masih masalah pilihan. Kata-kata itu bergema di istana yang gelap dan megah ini untuk waktu yang lama. Saintes Xuanzi berjatuhan di dalam hatinya. Pada hari tanggal 10 Maret Suyi membunuh 5 roda roh di luar kota Jiuding dan menghancurkan koalisi 5 raksasa kuno. Begitu berita itu keluar, dunia terkejut. Untuk sementara waktu, prestise Suyi seterang matahari, bersinar sendirian di dunia. Para biksu di dunia semua memuji pamornya dan memanggilnya, Su Xianxian. Sementara itu, berita besar lainnya keluar. Dunia indah yang telah lama ditunggu-tunggu akan datang paling lama dalam waktu 1 bulan. Ini menyebabkan sensasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan para pembudidaya di seluruh dunia membicarakannya. Jadi, dalam periode waktu berikutnya, dunia telah menjadi damai. Tetapi semua orang tahu bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Minggu besar. Kota Giok. Pejalan kaki di dekat gerbang kota datang dan pergi dengan membawa payung. Di kejauhan, seorang pria parubaya dengan pelipis putih buram, sosok kurus,
mengenakan jubah panjang, memimpin keledai hijau dan melangkah maju. Berani bertanya pada lelaki tua itu, kemana keluarga Su di kota Yujing harus pergi. Pria parubaya berjubah menghentikan seorang lelaki tua, tersenyum dan mengepalkan tinjunya untuk bertanya. Keluarga Su, maksudmu keluarga Su yang dulu suka pemandangan? Orang tua itu bertanya. Bagus. Pria parubaya itu mengangguk. Rumah mereka, hei, sudah lama hilang. Pria tua itu menghela nafas dengan emosi. Pada hari keempat bulan Mei tahun lalu, Kaisar Su memasuki ibu kota Giok dan mengalahkan Su Hongli, kepala keluarga Su. Sejak itu, keluarga Su telah sepenuhnya menurun. Tidak hanya keluarga Su, wilayah di bawah komandonya dibagi, tetapi bahkan klan mereka terkoyak, pohon-pohon tumbang dan berserakan. Orang tua itu mengoceh. Tetapi pria parubaya berjubah itu tampak sangat sabar, dan terus tersenyum dan mendengarkan dengan tenang. Baru setelah lelaki tua itu selesai berbicara, lelaki parubaya berjubah itu berkata dengan hangat, bukankah Sudisi di mulutmu adalah putra Su Hongli dan selir Yeyu? Pria tua itu mengangguk, tepat. Pria parubaya berjubah itu menggenggam tinjunya dan berkata, terima kasih. Bagaimanapun, dia memimpin keledai hijau kurus dan berjalan ke ibu kota Giok. Angin miring dan gerimis, kabut air memenuhi udara, tetapi itu tidak mengurangi kemakmuran ibu kota Giok. Sosok pria berjubah muncul di toko teh dan restoran, terus-menerus menanyakan berita tentang keluarga Su di ibu kota Giok. Sampai malam tiba. Pria berjubah itu telah tiba tidak jauh dari istana, mengulurkan tangan dan menepuk keledai hijau di sampingnya, dan berkata, cari tempat untuk menunggu. Keledai hijau itu mengangguk patuh, dan berjalan pergi. Pria berjubah itu berjalan ke istana. Di istana yang megah, Zhou Zigan duduk di sana minum sendirian. Menjadi Kaisar Da Zhou, dengan kekuatan besar, duduk di 4 lautan, selir yang tak terhitung jumlahnya di harem, dan memiliki otoritas mengerikan yang ditakuti dan iri dunia. Anda tahu, tetapi sering merasa sangat kesepian. Kesepian, begitu saja. Terlalu membosankan untuk minum sendirian, bagaimana kalau aku minum sepanci denganmu? Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar. Zhou Zigan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria parubaya berjubah panjang dengan kuil abu-abu di luar aula. Berani bertanya yang mulia. Zhou Ziqian berdiri, matanya berkedip. Di malam yang begitu larut, orang ini dapat muncul secara diam-diam di area terlarang istana, itu pasti keberadaan yang sangat kuat. Jangan gugup, aku hanya ingin mendengarmu berbicara tentang Sui. Pria parubaya berjubah itu berkata, dia sudah melangkah ke aula, duduk di belakang meja sesuka hati, mengeluarkan labu anggur, dan berkata sambil tersenyum, sama-sama. Berbicara, dia mengangkat kepalanya dan minum. Sui. Murid Zhou Zigan menyusut, apakah kamu di sini untuk membalas dendam? Pria parubaya berjubah menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya di sini untuk mencari kerabat. Mencari kerabat. Zhou Ziqian bertanya-tanya, sejauh yang saya tahu, saudara Su berasal dari klan Su di ibu kota Giok. Mungkinkah yang mulia juga berasal dari klan Su? Pria berjubah itu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, hal-hal ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi jangan bertanya, kamu hanya perlu tahu bahwa aku tidak memiliki niat jahat di sini. Zhou Ziqian duduk kembali di kursinya diam-diam dan berkata, lalu, apa yang ingin kamu ketahui? Pria berjubah itu berpikir sejenak dan berkata, sebagai Kaisar Zhou Agung, Anda telah bertemu dengan Sui, jadi mari kita bicara tentang apa yang Anda ketahui tentang dia. Ini mudah. Setelah memikirkannya sebentar, dia berkata, ceritanya panjang, saudara Su dan saya bertemu di kapal menuju Kabupaten Yunhe. Selanjutnya, dia berbicara dengan fasih, berbicara tentang masa lalu, dan tidak bisa menahan perasaan. Pria berjubah itu mendengarkan sambil tersenyum, dan sesekali mengambil labu anggur untuk diminum bersama Zhou Zili. Setelah mendengarkan pengalaman legendaris Sui, pria berjubah itu menyingkirkan labu anggur dan berkata, terima kasih telah memberitahuku, aku harus pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik. Aku memberanikan diri untuk bertanya, apakah kamu mencari Sui? Zhou Zili bangkit dengan cepat.
Ya, tujuan kedatanganku ke benua Changqing adalah untuk mencari kerabat. Suara itu masih bergema, dan sosok pria berjubah itu telah menghilang. Zhou Zili tercengang dan bereaksi tiba-tiba. Pria berjubah ini berasal dari dunia lain. Ada desas-desus bahwa istri Su Hongli dan ibu kandung Su, selir Yeyu, berasal dari dunia lain. Mungkinkah orang yang barusan adalah kerabat selir Yeyu? Zhou Zili memikirkan ini, dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saat itu larut malam dan dini hari, dan hujan masih turun, sehalus rambut sapi, seperti asap dan kabut. Di luar kota Yujing, jauh di dalam gunung Qingqi. Hutan gelap tampak sangat dingin dan suram di bawah hujan malam. Pria berjubah itu datang ke makam Ye Yufei. Keledai hijau itu tetap diam tidak jauh. Ini semua salahku. Kamu tidak kembali tepat waktu, jadi kamu sangat menderita. Kamu diperlakukan sebagai bidak catur oleh hal-hal lama itu, dan kamu harus mengambil risiko untuk datang ke benua Changqing ini untuk menjelajahi sumber Changqing. Pria berjubah itu menunjukkan ekspresi sedih, saya tidak menyangka bahwa ketika saya datang ke sini, Anda tidak lagi hidup. Berbicara tentang ini, pria berjubah itu menghela nafas panjang, matanya memerah. Saya akan membalas Anda, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa anak Anda telah melakukannya. Mengambil napas dalam-dalam, pria berjubah itu bergumam, tapi jangan khawatir, saya akan membantu Anda membunuh anggota klan lama itu di masa depan. Mereka menganggap Anda sebagai bajingan dan meninggalkan Anda sendirian. Ketika Anda datang ke Changqing ini, benua, kamu harus membayarnya. Pada akhirnya, niat membunuh yang kuat muncul di wajah keras pria berjubah panjang itu. Keledai hijau juga menjadi gelisah. Kualifikasi orang Tibet. Orang-orang tua itu menghalangi dengan segala cara yang mungkin, tidak membiarkanmu mewarisi harta leluhur, sekarang, serahkan pada putramu. Jangan khawatir, aku akan membayar semua biaya untuk membuka jalan. Dengan suara seperti gumaman, pria berjubah itu berbalik. Keledai hijau mengikuti dengan diam-diam. Malam semakin gelap dan gelap. Larut malam. Di belantara pegunungan. Pu Honggan dan Pu Huai sedang bersiap-siap. Pu Surong, Allen dan Ruo Huan sedang menunggu tidak jauh. Bibi, jika saya berharap itu baik, setelah kembali kali ini, jika orang-orang tua dari klan mengetahui bahwa kita telah kehilangan labu emas, saya khawatir mereka akan menghukum kita. Ruo Huan menghela nafas. Labu emas adalah harta leluhur mereka, dan kekuatannya yang luar biasa sangat besar. Meskipun itu bukan harta kekaisaran, itu cukup untuk mengancam kehidupan alam roda roh. Jika mereka menghukum, aku akan menanggungnya sendiri. Pu Surong mengatakan ini dan tidak bisa menahan nafas, yang membuatku sedih adalah bahwa setengah tahun kemudian, upacara klan sekali dalam 1 abad akan dimulai, jika King Yuan tidak dapat berpartisipasi di dalamnya, tidak akan ada lebih memenuhi syarat untuk menjadi orang suci. Orang-orang tua itu pasti akan patah hati. Pada saat itu, dengan bantuan kekuatan orang-orang tua itu, labu Jinsa tidak hanya dapat dipulihkan, tetapi juga adik perempuan King Yuan dapat dibawa kembali ke klan. Setelah mendengarkan, Pu Surong mengangguk dan berkata, itu satu-satunya cara. Surong, kita bisa berangkat, jalankan saja formasi ini, kita bisa berkomunikasi dengan formasi terlarang teleportasi klan, dan menggunakan kekuatan panci Dewa Bulan Ungu untuk menjemput kita dan pergi. Tidak jauh, suara Pu Honggan datang. Di depannya, formasi terlarang yang misterius telah dibentuk. Oke, ayo kembali ke klan dulu. Pu Surong tidak ragu lagi, dan berjalan bersama Aleng dan Ruo Huan. Ledakan. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya yang diubah oleh kekuatan terlarang naik ke langit, membuka celah besar di kedalaman kehampaan. Jauh di dalam celah-celah, ada fluktuasi spasial yang bergejolak mengamuk. Namun segera, pot perunggu setinggi setengah kaki muncul, terbungkus aura menakutkan dan tertinggi, secara paksa menekan fluktuasi spasial yang bergejolak. Pot bulan ungu. Harta paling berharga dari klan rubah bulan ungu, jimat tingkat kerajaan. Melihat ini, Pu Surong dan yang lainnya semua terbang, dan sosok itu segera menghilang di kedalaman celah di kedalaman kekosongan. Segera, ketika pot dewa bulan ungu terbang melewatinya, retakan di kedalaman langit juga menghilang.
Di dunia saat ini, kekuatan kuno yang selamat dari larangan kuno gelap 30.000 tahun tidak hanya 7 raksasa kuno. Karakter seperti Gu Changning, Zheng Pu, Qi Jiansu, dan Dou Kou juga merupakan penjahat kuno, yang berasal dari kekuatan kuno yang berbeda. King Yunlou juga merupakan salah satu kekuatan kuno. Daftar bintang, yang terkenal disusun oleh King Yunlou. Di malam yang sama, Gedung King Yun. Sekelompok orang tua sedang duduk di sekitar perapian dan mendiskusikan berbagai hal. Wajah semua orang penuh dengan warna kusut, seolah-olah mereka telah menghadapi masalah besar. Selama Sui menghilang, saya pikir kultivasinya ada di alam pengumpulan bintang, jadi saya tidak memberi peringkat padanya. Seorang lelaki tua yang gemuk tersenyum kecut, siapa yang mengira bahwa hanya dalam beberapa bulan, anak ini tidak hanya melangkah ke alam transformasi roh, tetapi sekarang ia memiliki kekuatan yang menantang langit untuk membunuh alam roda roh. Pria tua jangkung dan kurus lainnya merenung, namun, mampu membunuh 5 makhluk spiritual realem sendirian, kehebatan kekuatan tempur Sui, bahkan 30.000 tahun yang lalu, pasti akan sia-sia. Jarang melihatnya dalam ribuan tahun. Tidak lagi menjadi masalah untuk memeringkatnya dan memenangkan tempat pertama dalam daftar bintang. Pria tua gemuk itu menggelengkan kepalanya dan menyela, tidak, Sen Suiyun, yang awalnya peringkat pertama, telah melangkah ke tingkat fase roh, latar belakangnya menakutkan, dan bakatnya luar biasa. Menarik visi yang tiada taraf. Dengan miliknya kemampuannya saat ini, dia juga bisa mengalahkan karakter seperti Huan Tiansu di alam roda roh. Sen Suiyun. Pelaku kejahatan tak tertandingi yang menempati urutan pertama dalam daftar bintang. Kepala pedang kontemporer Yunin Jianshan, pemimpin di antara murid-murid sejati. Statusnya sangat tinggi sehingga tokoh senior di Yunin Jianshan harus sopan. Pada bulan-bulan sejak daftar bintang diumumkan, peringkat telah disusun berkali-kali. Tapi setiap kali, Sen Suiyun menempati urutan pertama, tak tergoyahkan. Jika itu saja, tidak apa-apa. Tetapi poin kuncinya adalah bahwa Sen Suiyun memasuki fase roh belum lama ini. Hal ini membuat King Yunlou juga menghadapi masalah besar, yaitu siapa yang harus menempati peringkat pertama, Sui dan Sen Suiyun. Orang-orang tua ini telah berulang kali dicermati dan dipertimbangkan, tetapi pada akhirnya mereka belum dapat membentuk jawaban yang terpadu. Sui ini pernah membunuh Chu Yunke dengan pedang domain hantu Linglong, dan juga membunuh Ni Wanzi dan pembangkit tenaga listrik gunung pedang Yunyin lainnya di luar kota Jiuding. Pada saat ini, pemilik gedung King Yun, yang telah lama terdiam, akhirnya angkat bicara, saya yakin Sen Suiyun, sebagai keturunan gunung pedang Yunyin, pasti ada pertempuran antara dia dan Sui. Dia mengenakan jubah Konfusianisme, dengan sosok kurus dan mahkota teratai di kepalanya. Adapun daftar bintang kali ini, saya tidak akan mengumumkannya untuk saat ini. Ketika Sui dan Sen Suiyun akan memutuskan pemenangnya, tidak akan terlambat untuk menentukan peringkat. Pemilik King Yun membuat keputusan. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar ini. Itu saja. Aku hanya berharap duel di antara mereka bisa terjadi sebelum dunia yang cerah datang, jika dunia yang cerah datang. Berbicara tentang ini, pemilik King Yun tidak bisa menahan senyum masam, peringkat daftar bintang semakin sulit. Semua orang saling memandang dengan ketidakberdayaan. Memang, ketika dunia yang cerah datang, banyak karakter yang mempesona dan menakutkan akan lahir. Setelah ini terjadi, peringkat bintang secara alami akan berubah luar biasa. 15 Maret. Kota Jiuding, halaman King Yun. Langit cerah dan angin musim semi lembut. Berteriak, tertawa. Dalam. Dia duduk di kursi rotan dan memandangi labu emas, menunjukkan sedikit kepuasan. Harta spiritual bawaan ini sangat kuat. Dengan sedikit pengorbanan, itu dapat memotivasi energi pedang Jinsa untuk membunuh musuh, yang cukup untuk mengancam kehidupan orang-orang di alam roda roh. Bayi ini luar biasa. Tidak jauh, Wen Xinzhao berseru. Gadis itu anggun dan cantik dalam cahaya musim semi. Mengirim kepadamu. Sui melemparkan labu emas itu. Wen Xinzhao tercengang, kirim aku. Saya pernah mengatakan bahwa ketika Anda menginjakkan kaki di alam spiritual,
saya akan membantu Anda untuk mengorbankan dan memurnikan harta spiritual kehidupan, dan labu emas ini dapat disempurnakan menjadi labu pengangkat pedang. Su Yi berkata, sebelumnya, aku punya. Hapus semua merek terlarang dalam harta ini, dan ketika Anda menginjakkan kaki di jalan spiritual, Anda dapat melunakkan harta ini di istana Daoling. Berbicara, dia bangkit dan berjalan menuju kamarnya. Selama waktu ini, bermeditasi dan berlatih, Anda sudah berada di kesempurnaan agung dari alam pengumpulan bintang. Dengan latar belakang Anda, tidak ada kecelakaan. Ketika dunia yang cerah datang, itu adalah cukup untuk melangkah ke alam spiritual. Suara itu masih bergema, dan sosok Su Yi telah menghilang. Wen Xinzhao berdiri di sana dengan linglung, diam-diam mengepalkan labu emas di tangannya, dan berbisik, "Saudara Su, aku tidak akan mengecewakanmu." Hati gadis itu hangat. Di dalam ruangan. Baru tadi malam, kultivasinya telah memasuki tahap tengah transformasi roh. Hanya ketika Taoisme primordial disempurnakan ke tingkat yang sempurna, kekuatan Taoisme dapat digunakan untuk merasakan dua makna Tao, Tai Wei, dan Hungsu, dari pedang 9 neraka. Menurut pemahaman saya, dibutuhkan setidaknya 2 bulan untuk menyempurnakan Taoisme Yuanxi ke tingkat yang sempurna. Saat berkultivasi, Su Yi berpikir dalam hati. Itu terlalu kecil dan terlalu kabur. Sebelum reinkarnasi, diputuskan bahwa ketika memulai jalan spiritual, Anda akan menguasai semua makna mendalam dari Yuanxi, Tai Wei, dan Hungsu. Dengan cara ini, Anda dapat mencapai transformasi tertinggi di jalan, dan memadatkannya menjadi cara spiritual yang benar-benar baru. Makna spiritual semacam ini disebut Yuanji. Awal dari Yuan, ekstrim dari semangat, 10% dari Yuanji, Dao kembali ke Yuan. Tidak ada yang bisa memadatkannya bahkan di zaman Great Wilderness Kyushu sejak zaman kuno. Karena makna spiritual dan mendalam semacam ini adalah baris pertama wawasan dan petunjuk yang diperoleh Su Yi dari 9 rantai yang disegel oleh pedang 9 penjara. Dengan kata lain, untuk memadatkan makna mendalam dari Yuanji, Anda harus mulai dari pedang 9 penjara. Perlu disebutkan bahwa, karena persiapan yang dibuat di kehidupan sebelumnya, 2 makna mendalam dari Dao, seperti Tai Wei dan Hungsu, disegel dalam pedang 9 penjara oleh Su Yi di kehidupan sebelumnya. Tidak mungkin, kedua jenis kebenaran mendalam ini juga sangat langka. Mereka dapat dianggap sebagai tingkat tertinggi dari kebenaran spiritual. Tidak mungkin mengendalikan mereka hanya dengan duduk dan memahami. Tapi sekarang, Su Yi tidak perlu khawatir lagi. Pada periode waktu berikutnya, selain membantu Xia Huang memperbaiki arai batas kota Jiuding, saya akan berusaha untuk mencapai kesempurnaan tertinggi di tahap selanjutnya dari transformasi roh sebelum dunia yang cerah. Dengan cara ini, ketika dunia yang mempesona datang, itu sudah cukup untuk menangkap kekayaan besar, melangkah ke alam fase roh dalam satu gerakan, dan memperbaiki fase roh Dao yang paling sempurna. Alam spiritual, alam kedua dari jalan spiritual. Ketika Anda mencapai keadaan ini, Anda dapat memadatkan fase Dao Dharma di istana Daoling, sehingga disebut alam fase roh. Semakin kuat hukum Dao, semakin kuat fondasi Dao, dan semakin kuat pula kekuatan tempurnya. Senja sangat gelap. Seorang pria parubaya mengenakan jubah, dengan kuil-kuil dingin, mengendarai keledai hijau, datang ke gerbang kota Jiuding. Lihat, pada hari ke-10 bulan lunar ketiga, Su Sixian ada di sini, membunuh 5 keberadaan alam roda roh dalam satu gerakan dan mengalahkan koalisi 5 raksasa kuno. Pertempuran pada waktu itu benar-benar menghancurkan bumi. Langka di zaman kuno, cukup terkenal dalam sejarah. Dan saya cukup beruntung untuk menyaksikan pertempuran hebat ini dengan mata kepala sendiri. Jika Anda ingin mendengarnya, saya tidak keberatan memberi Anda ceramah yang bagus. Di dekat gerbang kota, seorang biksu sedang berbicara dan meludah. Banyak orang berkumpul di sekelilingnya mendengarkan. Di Dazhou, dia adalah guru Kaisar Su, dan di Daxia, dia menjadi immortal Su diasingkan lagi. Menarik. Pria parubaya berjubah bergumam pada dirinya sendiri, berbalik dan mendarat di keledai hijau, dan membungkuk. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.